Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya dan juga salam kebajikan. Nama saya Dr. Muhammad Andri Radiani, SE BFT MM. Saya adalah dosen tetap dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya dengan NIDN 0708 078401. NUPTK saya adalah 0040 76 266 313 7063. Saya adalah dosen tetap pada program studi Magister Manajemen dan saya mengampu mata kuliah Creativity and Innovation yang berada pada semester 2 dan kode mata kuliahnya adalah MKU 18 dengan bobot mata kuliah adalah 3 SKS. Pendekatan mata kuliah ini dilakukan dengan metode Project Based Learning dan mata kuliah ini mempelajari konsep dan praktik pengembangan ide, pengelolaan proses kreatif, serta penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan organisasi. Tujuan mata kuliah: setelah mengikuti mata kuliah Creativity dan Innovation, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep, teori dan model kreativitas, serta inovasi dalam konteks organisasi dan lingkungan bisnis yang dinamis. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu mengevaluasi berbagai strategi, proses, dan sistem inovasi yang digunakan organisasi untuk menciptakan keunggulan, bersaing, dan keberlanjutan. Yang ketiga, merancang solusi inovatif berbasis analisis data, peluang bisnis, serta kebutuhan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan manajerial yang kompleks. Yang keempat, mengintegrasikan kreativitas, kewirausahaan, teknologi, dan kepemimpinan dalam pengembangan inovasi produk, proses, layanan, model bisnis, maupun inovasi sosial. Yang kelima, mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan inovasi dengan mempertimbangkan aspek risiko, etika keberlanjutan, serta dampak ekonomi dan sosial. Dan juga mengkomunikasikan gagasan dan rekomendasi inovatif secara ilmiah, logis, dan profesional kepada berbagai pemangku kepentingan. Adapun CPL pembelajaran mata kuliah ini yaitu P4, mampu menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara ilmiah dalam forum akademik dan profesional. KU12, mampu mengembangkan pengetahuan manajemen berdasarkan pendekatan ilmiah dan riset multidisipliner. KK, mampu merancang dan melaksanakan riset ilmiah untuk pengambilan keputusan strategis organisasi. Adapun CPMK dari pembelajaran ini yaitu M1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar inovasi dan kreativitas dalam konteks bisnis. M2, mahasiswa mampu merancang strategi inovasi yang efektif. M3, mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengimplementasi ide-ide kreatif dalam organisasi. Pokok bahasan. Pokok bahasan mata kuliah ini terdiri dari 14 bagian. Yang pertama yaitu pengantar inovasi dan kreativitas. Yang kedua, teori dan konsep inovasi. Yang ketiga, proses kreatif dalam bisnis. Yang keempat, strategi inovasi. Yang kelima, inovasi produk dan layanan. Yang keenam, inovasi proses dan model bisnis. Yang ketujuh, kreativitas tim dan kolaborasi. Yang kedelapan, pengelolaan inovasi dalam organisasi. Yang kesembilan, evaluasi ide dan prototyping. 10, implementasi inovasi. 11, kendala dan tantangan dalam inovasi. 12, studi kasus inovasi sukses. 13, presentasi ide inovatif. 14, etika dalam inovasi dan kreativitas. Penilaian. Untuk penilaian perkuliahan ini, saya menggunakan 6 komponen. Komponen pertama yaitu aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif adalah kontribusi dalam diskusi, kemampuan mahasiswa menyampaikan argumen ilmiah, menanggapi pendapat, berkolaborasi, keterbukaan terhadap ide-ide baru, dan refleksi pembelajaran. Kehadiran hanya menjadi prasyarat partisipasi, bukan indikator utama nilai. Bobotnya adalah 15%. Komponen evaluasi kedua adalah hasil proyek inovasi, yaitu identifikasi masalah, orisinalitas solusi, penggunaan proses kreatif, prototipe, pengujian ide, kelayakan implementasi, dampak dan presentasi proyek.
bobotnya adalah 25%. Yang ketiga adalah tugas kelompok, yaitu analisis konsep dan studi kasus inovasi berdasarkan TIT dan besan, termasuk juga kemampuan menghubungkan teori dengan konteks organisasi. Bobotnya adalah 15%. Kemudian juga ada kuis yang nomor 4, yaitu penguasaan konsep dasar kreativitas, penguasaan konsep dasar inovasi, juga dapat menjabarkan tipe-tipe inovasi, proses inovasi, dan juga istilah-istilah utama dalam manajemen inovasi. Bobotnya adalah 5%. Kemudian yang kelima adalah ujian tengah semester, yaitu analisis proses kreativitas dan inovasi dalam organisasi atau startup, meliputi kedalaman analisis, penggunaan teori, dan juga koherensi argumentasi. Bobotnya adalah 20%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, yaitu perancangan strategi inovasi organisasi yang relevan, berkelanjutan, implementatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial. Bobotnya adalah 20%, sehingga dengan total 6 komponen tersebut adalah 100%. Untuk metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan juga diskusi daring melalui platform LMS atau Learning Management System Mahardika Surabaya dengan alamat website yaitu elearning.stimahardika.ac.id, atau juga dapat dilakukan melalui komunikasi digital seperti WhatsApp. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada sesi pertama perkuliahan tentang pengantar inovasi dan kreativitas. Silakan menyaksikan. Ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya, tapi saya kenalkan lagi, saya adalah Dr. Andrea Diani. Pada pertemuan pertama mata kuliah ini, kita akan membahas topik innovation. What it is and why it matters. Mata kuliah ini mempelajari konsep dan praktek pengembangan ide, pengelolaan dan proses kreatif, serta penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan organisasi. Sebagai persepsi pertama, pikirkan satu perubahan di tempat kerja Bapak Ibu yang mungkin awalnya dianggap sebagai suatu ide biasa, tapi nantinya itu dianggap menjadi suatu inovasi yang sangat-sangat berdaya saing tinggi. Nah, itu kita coba pikirkan dulu, nanti kita bahas di akhir pembelajaran. Yang dipikirkan adalah bukan hanya produk saja pada saat Anda memikirkan suatu inovasi, tapi juga pikirkan mungkin perubahan dalam hal efisiensi biaya, efektivitas pekerjaan, atau mungkin dari segi akses ke masyarakat, akses ke customer, dan juga proses-proses lain yang ada di perusahaan yang mungkin dirubah dan itu menjadi sebuah inovasi di perusahaan atau di organisasi tempat Bapak Ibu bekerja. Oke, bagian kedua. Nah, ini table of contents. Silakan Ibu. Oke, table kedua adalah table of contents. Terdiri atas 6 bagian, yaitu pertama, kita membangun definisi kerja tentang inovasi. Kedua, kita menilai mengapa inovasi penting bagi pertumbuhan, keunggulan bersaing, dan juga kelangsungan organisasi. Nah, yang ketiga, bagaimana perusahaan menempatkan inovasi dalam strategi dan budaya. Keempat, kita membahas innovation imperatif, yaitu alasan organisasi harus melakukan pembaharuan secara terarah, berkala dan terarah. Kelima, kita membaca inovasi global sebagai indikator bahwa pengetahuan, riset, dan kapabilitas merupakan sumber daya strategis. Nah, terakhir nomor 6, kita menghubungkan inovasi dengan entrepreneurship dan siklus hidup organisasi. Jadi Bapak Ibu tidak dituntut untuk menghafal seluruh contoh. Tugas kita hanya menemukan pola, perubahan apa yang dilakukan, nilai apa yang tercipta, siapa yang memperoleh nilai, dan bagaimana organisasi mengelola inovasi tersebut. Oke, bagian ketiga, understanding innovation. Nah, ini penelitinya TIT dan besan, menempatkan inovasi sebagai proses perubahan yang mengubah gagasan menjadi nilai. Nah, kata kuncinya bukan hanya kebaharuan,
Sesuatu dapat sangat baru sebenarnya, tetapi apabila tidak diterapkan atau tidak memberikan manfaat, ia belum menjadi inovasi yang berhasil. Nah, kita perlu membedakan 3 istilah. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan gagasan yang baru dan relevan. Invensi adalah lahirnya temuan atau solusi baru. Nah, inovasi terjadi ketika gagasan atau temuan tersebut diimplementasikan dan menghasilkan nilai. Nah, karena itu, organisasi tidak cukup memiliki orang kreatif saja. Organisasi harus mampu memilih, mengembangkan, dan menerapkan, dan juga menyebarluaskan gagasan-gagasan. Konsep ini juga menekankan 2 sisi, creating value dan juga capturing value. Nah, creating value itu berarti pengguna atau organisasi atau juga masyarakat yang di sekitarnya dapat menerima manfaat dari inovasi tersebut. Bisa dari kualitasnya, bisa dari harga yang lebih murah, bisa juga akses yang lebih cepat. Nah, capturing value berarti organisasi memiliki mekanisme untuk mempertahankan manfaat tersebut. Misalnya pendapatan, efisiensi, reputasi, data, dan pembelajaran. Ya, atau juga mungkin dampak-dampak sosial yang berkelanjutan. Nah, dalam kerangka Ted dan Besan, inovasi dapat dipetakan melalui 4P, yaitu product innovation, mengubah produk atau mengubah layanan. Proses innovation, mengubah cara produk atau layanan diciptakan dan mengubah cara produk disampaikan juga. Position innovation, mengubah bagaimana produk itu ditawarkan atau dipersepsi oleh pasar. Oke, perubahan inovasi itu dapat bersifat incremental dan juga dapat bersifat radikal. Jadi kalau incremental itu sifatnya kecil tapi continuous, jadi terjadi terus-terusan. Tapi kalau radikal itu sifatnya disruptif atau mengubah model bisnis secara keseluruhan dan sifatnya itu mendadak gitu ya, langsung diganti semuanya. Nah, itu bedanya inovasi yang sifatnya incremental dan inovasi yang sifatnya radikal. Bagian 4. Why innovation matters. Ada 3 alasan utama kenapa inovasi itu penting. Yang pertama adalah economic growth. Nah, pada tingkat makro, inovasi meningkatkan produktivitas, melahirkan industri-industri baru, dan juga memperluas kapasitas ekonomi. Nah, pada tingkat organisasi, inovasi membuka sumber pertumbuhan melalui penawaran, proses, pasar, dan model bisnis baru. Nah, pada tahap kedua, competitive edge, bahwa keunggulan inovasi tidak selalu berasal dari satu produk yang spektakuler saja. Seringkali keunggulan itu muncul karena organisasi ingin belajar atau memperbaiki diri menjadi lebih cepat daripada pesaingnya. Jadi yang perlu dibangun adalah innovation capability, bukan hanya ketergantungan pada satu ide. Nah, ketiga adalah organizational survival. Nah, ketika kebutuhan pelanggan, teknologi, regulasi, atau struktur biaya berubah, organisasi yang hanya mempertahankan cara lama akan kehilangan relevansi, jadi tidak laku lagi. Namun kita juga harus kritis ya, tidak semua inovasi otomatis meningkatkan laba. Inovasi yang mengandung ketidakpastian dan juga dapat gagal sebenarnya ya. Karena itu yang dibutuhkan adalah sebenarnya portfolio dari company, eksperimentalnya itu terukur, dan juga kemampuan belajar yang terus-menerus. Slide berikutnya yaitu corporate perspective ya. Beberapa contoh perusahaan itu dapat menekankan dimensi inovasi yang berbeda. Nah, ini contohnya adalah Virgin, itu perusahaan pesawat ya. Mereka menonjolkan pengalaman pelanggan, jadi value for money, juga pemberdayaan karyawan. Kemudian ada produk Adidas. Nah, itu menekankan pembaharuan produk fashion dan juga kedekatannya dengan kebutuhan olahraga.
Kita juga tahu Siemens ini handphone ya, itu inovasinya adalah menempatkannya pada fokus strategi lintas unit. Nah, kemudian yang keempat itu adalah General Electric. Tahu JE? JE ini perusahaan seperti vacuum cleaner gitu ya, seperti kitchen appliances, apa sih, kulkas gitu-gitu. Nah, jadi dia valuing courage to find new ideas. Jadi selalu kalau ada produk-produk baru untuk menyelesaikan masalah-masalah di rumah gitu, vacuum cleaner yang lebih kenceng ya kan, mungkin vacuum cleaner yang bisa juga nyedot air. Nah, itu adalah nilai-nilainya, yang nilai inovasi yang diusung oleh perusahaan General Electric. Oke. Berikutnya adalah Apple. Nah, kalau Apple ini adalah inovasinya selalu pada desain ya. Jadi desainnya itu lebih ramping, lebih cantik, terus lebih intuitif. Nah, jadi itu kelebihan dari Apple. Jadi fotonya juga jelas. Jadi kalau orang-orang yang biasanya kreatif, biasa bekerja dengan graphic design atau video, itu suka pakai produk Apple. Oke, nah ini adalah beberapa corporate perspektif. Jadi nilai-nilai kreatif, nilai inovasi yang diusung oleh berbagai perusahaan internasional. Nah, inovasi imperatif. Jadi inovasi imperatif berarti organisasi harus mampu melakukan pembaharuan secara reguler dan terarah. Selanjutnya, nah, global R&D. R&D itu adalah Research and Development. Ini ada yang namanya OECD. OECD ini Organization of Economic and Corporate Development. Jadi ada 38 negara yang mana mereka saling berkomitmen untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonominya adalah kegiatan inovasi. Nah, Amerika Serikat itu dan negara-negara OECD lainnya dan juga Cina itu mereka mengembangkan ekosistem riset melalui perusahaan dan juga kampus-kampus ya. Jadi didukung sekali untuk bisa berinovasi. Sampai juga kebijakan publiknya juga sama. Nah, namun yang harus diingat, pengeluaran R&D itu adalah input, jadi bukan jaminan hasil. Organisasi dapat memiliki anggaran R&D besar, tapi bisa juga gagal mengubah pengetahuan menjadi produk, gagal mengubah menjadi proses, atau gagal mengubahnya menjadi model bisnis. Nah, ini negara-negara dengan intensitas R&D tinggi, biasanya itu membangun kebijakan jangka panjang, kualitas pendidikan dan juga keterhubungan industri, universitas, dan dukungan bagi komersialisasi. Nah, akan tetapi memang korelasi antara R&D dan kinerja tidak boleh langsung dibaca sebagai hubungan sebab akibat. Struktur industri, kualitas institusi, skala pasar, dan kemampuan difusi juga menentukan hasil dari inovasi. Nah, jadi bagi para manajer, pelajarannya adalah mengukur inovasi secara berimbang. Jangan hanya menghitung jumlah ide atau biaya dari R&D saja. Jadi ukur pula kecepatan belajar, tingkat implementasi, penerimaan pengguna, kontribusi terhadap pendapatan atau efisiensi, dan juga dampak jangka panjangnya. Nah, pembahasan ini mengelompokkan 4 kemungkinan dampak ya. Pertama itu adalah growth link. Jadi inovasi dapat membuka pasar, meningkatkan retensi pelanggan, atau menciptakan sumber pendapatan yang baru. Yang kedua, export power. Nah, diferensiasi dan kualitas itu dapat membantu perusahaan memasuki pasar internasional. Ketiga, profit impact. Nah, dampak terhadap laba itu dapat berasal dari produk baru, harga premium, pengurangan biaya, atau peningkatan produktivitas. Nah, namun tidak semua proyek inovasi itu harus langsung menghasilkan laba. Sebagian proyek membangun value
itu juga harus didukung dengan pengetahuan dan kapabilitas dalam menyerap inovasi tersebut. Nah, keempat adalah talent edge. Organisasi inovatif lebih menarik bagi talenta karena menyediakan ruang belajar dan tantangan. Nah, sebaliknya, talenta berkualitas juga dapat mendukung kapabilitas dari inovasi. Nah, hubungannya adalah timbal balik antara talenta dan juga inovasi. Oke, conclusion and formative assessment. Kita simpulkan ada 5 hal. Pertama, kreativitas menghasilkan gagasan, tetapi inovasi juga menuntut implementasi dan juga penciptaan nilai. Nah, kedua, inovasi tidak terbatas pada teknologi atau produk saja. Inovasi dapat terjadi pada proses, posisi, dan paradigma atau model bisnis. Ketiga, inovasi penting bagi pertumbuhan, keunggulan, dan juga pelayanan publik, dan juga pembaharuan organisasi. Nah, keempat, R&D dan ide adalah input. Hasil akan ditentukan oleh kemampuan organisasi mencari peluang, memilih prioritas, mengimplementasikan, serta menangkap nilai dan pembelajaran. Kelima, kebutuhan inovasi berubah menurut konteks dan siklus hidup organisasi. Karena itu, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua proyek. Nah, untuk memeriksa pemahaman, jawab 3 pertanyaan exit ticket. 1. Jelaskan perbedaan kreativitas, invensi, dan inovasi. Yang kedua, pilih 1 contoh dan klasifikasi bentuk inovasi menggunakan kerangka 4P, serta jelaskan apakah dominan inkremental atau radikal. 3. Jelaskan siapa yang menerima nilai dan bagaimana nilai tersebut dipertahankan atau ditangkap. Nah, jawaban ditulis ringkas sekitar 150 kata dan disampaikan melalui LMS atau media pembelajaran yang sudah ditetapkan di kampus ini. Penilaian menggunakan indikator ketepatan konsep, relevansi contoh, koherensi, argumentasi, serta kemampuan menghubungkan teori dengan konteks organisasi. Nah, umpan balik diberikan pada awal pertemuan berikutnya. Nah, dengan demikian, inovasi bukan hanya aktivitas sesaat atau bukan hanya sekedar slogan. Inovasi adalah kemampuan organisasi untuk belajar, melakukan perubahan-perubahan terarah, dan juga menghasilkan nilai-nilai dalam lingkungan yang berubah. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya mengenai teori dan konsep inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Baik, mungkin ada dari Bapak Ibu ingin bertanya. Oke, silakan Ibu Anissa ya. Oke, silakan Bu. Waalaikumsalam. Pada saat ini banyak perusahaan yang mengklaim dirinya inovatif karena seringkali menunjukkan produk-produk baru. Apakah frekuensi munculnya produk tersebut dapat dijadikan indikator bahwa perusahaan tersebut benar-benar inovatif? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Anissa. Jadi jawabannya belum tentu ya, belum tentu perusahaan yang meluncurkan produk-produk baru itu dapat dibilang perusahaan yang inovatif. Jadi inovasi itu tidak diukur dari produknya saja atau dari banyaknya produk baru yang diluncurkan, tapi juga apakah benar perubahan pada produk tersebut memberikan nilai-nilai baru atau dapat menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai
penting di konsumen. Jadi sebuah perusahaan bisa saja meluncurkan produk baru, tapi bila mana produk tersebut tidak memberikan nilai untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi itu bukan inovasi, karena tentunya tidak akan bisa diadopsi oleh para pelanggan. Nah, jadi inovasi tersebut kata kuncinya adalah manfaat bagi pelanggan, manfaat bagi organisasi. Nah, itu adalah baru kita bilang sebagai inovasi. Jadi bukan hanya produk, tapi juga bisa dari tadi proses, efisiensi, atau juga pengalaman pelanggan. Nah, itu sebenarnya punya nilai inovasi yang lebih kuat dibandingkan produk saja. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin, ya silakan Bapak. Saya ingin bertanya, dalam prakteknya bagaimana seorang manajer itu untuk menentukan organisasi sebaiknya melakukan incremental innovation dan kapan perlu melakukan radical innovation. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin jawabannya itu tergantung dari kondisi, tergantung dari lingkungan bisnisnya. Jadi kalau tadi kita bicara incremental innovation, itu kan yang prosesnya adalah bertahap, juga sifatnya juga inovasi-inovasi kecil. Nah, itu biasanya dilakukan pada saat perusahaan ingin meningkatkan efisiensi, ya kan, saat mungkin perusahaan ingin meningkatkan kualitas atau ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kalau tadi contoh efisiensi itu misalkan di perusahaan listrik terlalu tinggi nilainya. Nah, mungkin bisa itu karyawannya di WFH-kan. Itu kan inovasi juga ya. Atau mungkin diganti dengan lampu yang lebih hemat, ya kan? Atau mungkin diganti dengan solar panel. Nah, itu juga inovasi yang sifatnya adalah incremental. Atau mungkin ada kualitas dari produk yang ingin ditingkatkan. Misalkan Anda jualan makanan gitu, mungkin makanannya mau dibuat lebih enak, ya kan, atau mau dibuat lebih tahan lama. Nah, itu adalah sifatnya yang incremental. Jadi perubahannya itu kecil, tidak mendasar, tapi ya itu ingin merubah kondisi di lingkungan organisasi. Atau mungkin kalau contohnya dulu kan banyak travel agent yang jualan tiket pesawat manual. Nah, mungkin tadi kalau misalkan pelanggannya itu biasanya telepon, ya kan, atau dengan WhatsApp. Sekarang mungkin bisa dengan sosial media, ya kan, supaya pengalamannya lebih meningkat, supaya aksesnya lebih banyak. Itu salah satu inovasi-inovasinya. Nah, kalau sifatnya itu radikal, itu yang sifatnya perubahan besar. Jadi ada teknologi yang sifatnya disruptif atau teknologi yang mengubah pola masyarakat dalam berinteraksi. Jadi kalau tadi contohnya adalah travel agent, Anda biasa jual tiket pesawat, tiba-tiba muncul Traveloka, ya kan, sehingga orang lebih gampang sekarang beli tiket melalui Traveloka. Nah, sekarang perubahan apa yang harus Anda lakukan supaya bisa bertahan, ya kan? Nah, harus radikal perubahannya, ya kan. Jadi tidak cukup dengan tadi membuat karyawan WFH, tapi Anda mungkin harus mengubah produk Anda menjadi tidak hanya menjual tiket pesawat, tapi menjual misalkan paketan liburan. Gitu ya, jadi tidak jual tiket tapi jualnya paket liburan 3 malam 4 hari, jadi udah hotel dengan pesawat dengan tour itu di-include-kan. Nah, jadi itu adalah perubahan yang radikal. Nah, jadi tadi kalau ditanya kapan harus radikal, kapan harus incremental, tergantung kondisi dari lingkungan sekitar, tergantung apa objektif dari perusahaan yang ingin dicapai. Mungkin begitu jawabannya Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya.